Ada satu orang nih, ibadah ratusan tahun, umat Nabi yang terdahulu ya. Allah nyuruh malaikat ngasih tahu dia, sampaikan dia tempatnya di neraka. Sampaikan dia tempatnya di neraka. Dilihat dia tetap ibadah terus. Malaikatnya heran, loh kamu ini tempatnya udah di neraka kok ibadah terus. Loh saya itu ibadah mengabdi sama Allah kok, masa ditempatkan surga atau neraka kan itu Allah, bukan saya. Saya ini mengabdi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikatnya disuruh lagi ngomong sama Allah, sampaikan sama dia tempatnya surga. Sampaikan sama dia tempatnya surga. Ini satu kisah. Ada satu kisah lagi. Ada orang tuh maksiatnya banyak. Dikasih tahu sama malaikat, tempatmu di neraka, kata Allah Ta'ala. Tempatmu di neraka. Orang tadi nangis tersenyum bahagia. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Anda kok jadi malaikat bingung atau enggak bingung? Udah kembali, kelamaan semakin terkenal kamu. Status jomblo. Lanjut ya. Kalau Anda jadi malaikat bingung atau enggak bingung? Bingung. Malaikat nanya, kamu dikasih tahu tempatnya di neraka kok nangis bahagia? Nangis tapi bahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa? Bagaimana saya enggak bersyukur bahagia? Nah, kenapa? Allah kok masih mau nyebut orang seperti saya? Saya yang kotor, saya yang jelek, saya yang hina, saya ahli maksiat. Allah itu masih nginget saya. Bagaimana saya nggak bersyukur? Saya kira itu saya nggak dianggap apa-apa. Ternyata Allah masih ingat saya. Allah perhitungkan saya. Allah sebut nama saya. Saya syukur, terima kasih sama Allah. Saya nggak layak sebetulnya disebut ini. Ntar lagi malaikatnya dapat tugas, sampaikan sama dia. Dia penghuni surga. Pripun nih, para wali ini, hamba-hamba Allah ini. Hatinya indah atau enggak indah? Satu, enggak pernah takut urusan rezeki. Yang kedua, tidak takut kepada penguasa siapapun, tapi enggak pernah merendahkan siapapun penguasanya, paham? Enggak pernah. Saya enggak takut sama kamu, enggak gitu. Ini hati, bukan zahir. Sehingga pernah ada satu orang soleh, dalam kitab Risalatul Mu'awanah juga disebutkan nih, karya Habib Abdul Haddad. Satu orang soleh itu membuat raja cemburu, karena orang soleh ini lebih dicintai masyarakat daripada rajanya. Jadi raja kalah populer sama ulama. Ya, satu ulama ini populernya mengalahkan raja. Masyarakat dari berbagai desa, kota, semua menguji ulama tadi. Akhirnya rajanya jengkel. Ulama tersebut ditangkap, jebloskan ke penjara. Kemudian raja membuat pengumuman bahwasanya akan diadakan pertandingan singa nomor 1 raja akan duel melawan ulama yang terkenal tersebut. Ya coba misalkan ini terjadi di negara kita. Ya ada orang, bukan penguasa ya, ada orang buat duel Habib Novel lawan singa. Penontonnya banyak enggak kira-kira? Ya duel di alun-alun gitu, terus pungut karcis gitu. Penontonnya kira-kira banyak enggak itu ya? Banyak ya, penasaran enggak? Penasaran ya, kira-kira dikemah-kemah enggak gitu ya? Tergantung tanya, itu kira-kira singanya NU bukan? Kalau singanya NU aman. Kalau singanya NU aman. Kalau singanya ndak NU ya wallahu a'lam. Tanya sama singa, kamu NU bukan? NU, oh, pasti dia cinta sama Habibnya itu. Paling nambah dijak duduk bareng jilat-jilatan itu. Apa yang terjadi? Subhanallah, 2 kandang. Yang satu kandang manusia, yang satu kandang singa. Manusianya dikasih makan gak dimakan, singanya dilaparkan seminggu ini. Setelah itu ada penyekat di antara 2 kandang tadi dibuka. Singa yang lapar langsung lihat ada sosok manusia di situ kan, disamperin. Tapi singanya cuma deketin, ngendus-ngendus. Awas bilang mirip. Ya, begitu aja. Lah penonton yang melihat adegan berjam-jam cuman seperti itu, penonton kecewa, pulang semua kan, semua pulang. Setelah penonton pulang, maka kandang tadi ditutup lagi, dipisahkan. Kemudian ulamanya tadi dipanggil, guru tadi dipanggil sama raja. Kamu nih tadi kok tenang betul ngapain? Loh, kenapa saya harus bingung? Kenapa saya harus takut?
Apa yang ada dalam hatimu? Ini coba lihat hatinya ya, kita bicara hatinya, rahasia penghambaan para wali. Hatinya bagaimana? Saya tadi lagi ngadep sama Allah, kebetulan ada singa juga ngadep sama Allah. Jadi kami berdua lagi berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lantas mana mungkin saya bisa memikirkan si singa, wong saya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren atau enggak keren? Bisa enggak kita ini duduk bareng terus kita merasa lagi di hadapan Allah? Jadi dia enggak takut sama raja atau sama singa, dia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merendahkan siapapun. Enggak ada di hatinya merendahkan raja atau penguasa, enggak ada. Cuman di hatinya enggak ada rasa takut sama raja. Jangan salah mengartikan, para wali nggak takut sama penguasa, kemudian diartikan para wali akan melawan penguasa, para wali suka menentang penguasa. Bukan seperti itu, salah itu tafsirnya. Ini kadang belajar tasawuf nggak mudeng, akhirnya itu, jadi kalau kita jadi orang soleh kita harus berani melawan penguasa. Salah kamu. Sejak kapan Islam mengajarkan lawan penguasa? Jangan takuti siapapun, mau penguasa, mau raja, mau orang kaya, mau orang yang lebih kuat dari kamu, mau orang yang punya harta. Jangan takut pada siapapun, takutlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berupaya untuk melawan siapapun. Hati ini seperti tadi loh, saya dan singa lagi berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tadi kamu kok tampak termenung, kenapa? Iya, saya merenungkan nih, ini hukumnya air liur singa najis atau tidak? Karena singanya jilat-jilatin saya. Jadi saya cari kitab-kitab fikih dalam hafalan saya itu, saya belum ketemu nih hukumnya kira-kira air liurnya najis atau tidak. Lagi saya pelajari ini, air liur singa itu najis atau tidak. Itu yang menyibukkan pikiran saya. Halo, bisa enggak hati kita seperti ini? Bisa, insya Allah bisa suatu saat nanti.